Nasib kurang beruntung dialami Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia yang baru saja memulai petualangan barunya bersama Dewa United. Debut Jenner bersama klub anyar tersebut belum berbuah manis setelah Dewa United harus mengakui keunggulan Persik Kediri dalam laga yang digelar di Stadion Brawijaya. Pada pertandingan itu, Ivar Jenner masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-67 dengan menggantikan Ricky Kambuaya. Meski sempat menambah energi di lini tengah, kehadiran sang pemain belum mampu mengubah hasil akhir pertandingan yang berujung kekalahan bagi timnya. Selain hasil yang kurang memuaskan, Jenner juga merasakan pengalaman berbeda bersama rekan-rekan barunya. Laga tersebut berlangsung dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat dengan hujan deras mengguyur lapangan sehingga membuat permukaan lapangan menjadi licin dan menyulitkan penguasaan bola. Dalam pertandingan itu, Persik Kediri memastikan kemenangan lewat 2 gol yang dicetak Ernesto Gomez dan John Toral. Sementara satu-satunya gol balasan Dewa United dicetak oleh Vico. Usai laga ini, Persik Kediri dijadwalkan menghadapi PSM Yogyakarta pada Jumat 13 Februari 2026. Sementara itu, Dewa United akan melakoni pertandingan berikutnya dengan menjamu PSM Makassar sehari setelahnya. Saat ini, Persik Kediri menempati posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 25 poin, unggul tipis atas Dewa United yang berada di peringkat ke-11 dengan 24 poin. Ivar Jenner sendiri resmi melanjutkan karirnya di Indonesia setelah tidak lagi menjadi bagian dari FC Utrecht. Gelandang berusia 22 tahun itu diumumkan sebagai pemain anyar Dewa United melalui situs resmi klub pada Jumat 6 Februari 2026. Jenner dikontrak selama 1,5 tahun dengan diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi Dewa United di kompetisi Super League musim ini. Persija Jakarta kembali membuat kejutan di bursa transfer. Setelah berhasil mendapatkan beberapa pemain diaspora,
Macan Kemayoran resmi mendatangkan gelandang asal Brazil, Jean Mota, yang pernah satu tim dengan Lionel Messi saat membela Inter Miami. Kabar bergabungnya Jean Mota diumumkan secara resmi oleh Persija Jakarta pada Jumat malam 6 Februari 2026. Gelandang berusia 32 tahun tersebut dikontrak hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun ke depan. Jean Mota dikenal sebagai pemain yang syarat pengalaman, khususnya di negeri Brazil. Pemain kelahiran Sao Paulo ini pernah memperkuat sejumlah klub besar negeri Samba, di antaranya Portuguesa pada periode 2013 hingga 2015, Santos dari 2016 hingga 2022, serta FC Vitória pada musim 2024 hingga 2025. Pada tahun 2022, Jean Mota melanjutkan karirnya ke Amerika Serikat dengan bergabung bersama klub Major League Soccer Inter Miami. Selama berseragam klub milik David Beckham tersebut, sang pemain mencatatkan 53 penampilan di berbagai ajang dengan kontribusi 3 gol dan 7 assist. Ia juga menjadi bagian dari skuad Inter Miami yang menjuarai League Cup 2023. Pengalaman panjang dan jam terbang tinggi Jean Mota diyakini menjadi alasan utama Persija mendatangkannya. Kehadiran Mota diharapkan mampu menjaga daya saing tim dalam perburuan target musim ini, sekaligus menambah variasi permainan di lini tengah lewat visi bermain dan kemampuan mengatur tempo. Mengacu pada data Capelogi.com, saat membela Santos pada periode 2020 hingga 2021, Jean Mota disebut memiliki gaji yang mencapai sekitar 7,7 miliar rupiah per tahun. Nilai tersebut terus meningkat hingga akhirnya ia direkrut Inter Miami pada 2022 dengan bayaran yang dikabarkan setara 11,8 miliar rupiah per musim. Dengan rekam jejak tersebut, Persija berharap Jean Mota bisa menjadi salah satu pilar penting dalam upaya Macan Kemayoran bersaing di level tertinggi kompetisi musim ini. Persija Jakarta resmi merekrut kiper naturalisasi Sirus Margono pada hari terakhir bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Penjaga gawang berusia 24 tahun itu didatangkan untuk memperkuat sektor penjaga gawang Macan Kemayoran.
Pengumuman transfer Margono disampaikan melalui akun media sosial resmi klub pada Jumat 6 Februari 2026 malam waktu Indonesia Barat, tepat menjelang penutupan jendela transfer. Persija memperkenalkan Margono lewat sebuah video singkat. Diketahui, Cyrus Margono bergabung dengan Persija berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan klub kasta tertinggi Liga Kosovo Dukagjini pada November 2025. Selama membela Dukagjini, Margono tampil dalam 30 pertandingan dan mencatatkan 10 kali clean sheet. Kiper berdarah Indonesia Iran tersebut sebelumnya juga sempat menimba pengalaman bersama Panathinaikos B di Yunani. Kehadiran Margono menambah kedalaman skuad Persija di posisi penjaga gawang. Saat ini, Macan Kemayoran telah memiliki Carlos Eduardo, Andritani Ardiasa, serta Hafiz Rizkianur. Selain itu, Margono turut memperpanjang daftar pemain keturunan Indonesia di Persija, menyusul nama-nama seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Mauro Zilstra. Kericuhan melibatkan ratusan supporter pecah usai pertandingan Liga 4 Jawa Tengah antara Persibas Banyumas melawan Persak Kebumen yang digelar di Stadion Sarwo Edi Wibowo, Kabupaten Purworejo, Rabu 4 Februari 2026. Dalam pertandingan tersebut, Persak Kebumen keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 atas Persibas Banyumas. Namun suasana memanas sesaat setelah laga berakhir. Aksi saling ejek antar pendukung memicu lemparan batu ke arah lapangan. Sejumlah oknum supporter bahkan dilaporkan turun ke tengah lapangan sehingga situasi menjadi tidak terkendali. Akibat insiden tersebut, seorang panitia pertandingan asal Purworejo mengalami luka robek serius di bagian belakang kepala setelah terkena lemparan batu. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo untuk mendapatkan perawatan medis. Ketua Panitia Penyelenggara Pertandingan, Renaldi Eka Saputra, menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pencegahan. Di antaranya dengan melarang supporter Persibas Banyumas masuk ke stadion dan mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan nonton bareng di kawasan Terminal Lama Purworejo. Selain itu, panitia bersama aparat kepolisian juga melakukan pemeriksaan ketat di sejumlah pintu masuk stadion dengan mewajibkan penonton menunjukkan kartu identitas. Namun sejumlah oknum supporter nekat masuk ke area stadion dengan cara melompati dinding sehingga kericuan tidak dapat dihindari. Untuk mengamankan situasi, ratusan personel gabungan dari Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah, Brimob Kompim Pace Kutoarjo, serta unsur pengamanan lainnya dikerahkan ke lokasi. Kericuhan sempat berlanjut hingga keluar stadion. Aparat kepolisian kemudian membentuk brigade dan melakukan pengamanan berlapis guna mencegah bentrokan susulan. Melalui pendekatan persuasif dan mediasi, seluruh massa supporter akhirnya diminta kembali ke daerah masing-masing secara kondusif dengan pengawalan ketat hingga keluar wilayah Kabupaten Purworejo. Pihak panitia berharap ke depan seluruh pertandingan dapat berlangsung lebih aman dan kondusif. Untuk awalnya
kita dari panitia sendiri sudah mencegah tiga screening. Pertama dari perempatan SMA 6 itu kita udah mencegah untuk plat R kita alihkan ke terminal Matraman karena di sana kita menyediakan untuk nobar buat supporter dari Banyumas. Dan habis itu kita screening keduanya di depan pintu masuk stadion. Di situ kita ada polisi dan juga ada dari steward dan kami. Mas, informasi kan sempat ada korban luka-luka nih Mas. Itu dari mana sih Mas? Supporter kah atau dari mana Mas? Itu dari steward kita, karena itu untuk mengamankan, jadi ada kena lemparan. Benar ya Mas. Mas, sebelum itu kesalahpahaman apa sih Mas hingga menjadi keributan seperti itu? Kemungkinan karena apa ya? Ada ejekan aja sih. Ada ejekan. Dan kita pun screening dari KTP itu dari pembelian tiket kita udah screening, masuk KTP masuk stadion kita udah screening. Dari supporter Persibas bisa masuk itu loncat Pak di dinding. Loncat di dinding. Terus akhirnya waktu pertandingan selesai ada pengejaran. Berarti seusai pertandingan selesai ya? Seusai pertandingan selesai. Itu terjadi keributan. Selain menyebabkan korban luka, insiden tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada pintu stadion bagian selatan.